Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Mavela. Bagaimana keadaannya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Hari ini cuacanya cerah, bagus. Kayak gini untuk para emak-emak nih yang paling senang nih. Matahari bersinar cerah, jemuran bisa kering. Aduh, hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Saya akan cerita tentang teman saya, namanya itu Esther gitu loh ya kan. Jadi si Esther ini ceritanya itu dia itu suatu hari kan dia sewa rumah gitu loh. Kebetulan ibu pemilik rumahnya ini jauh-jauh hari udah bilang sama dia, tolong ya nanti uang sewanya disiapkan lebih cepat ya gitu loh. Jadi contohnya misalnya harusnya dia bayar uang sewanya bulan 6, ibunya tuh Januari udah ngasih tahu gitu loh. Kalau bulan 4 dia perlu uangnya untuk biaya melahirkan anaknya gitu loh. Ya waktu itu sih Esther sih ngomong, ya bu nanti saya usahakan gitu loh. Ya nggak taunya pas bulan 4 uangnya itu belum ada gitu loh. Ibunya ini udah telepon terus kan kebetulan pemilik rumahnya itu nggak tinggal di situ, nggak tinggal satu kota gitu, jadi dia tinggal di kota lain. Jadi uangnya itu biasanya ditransfer gitu sama Esther ya kan, tapi kan ibunya minta awal bulan udah ditransfer, ini sampai pertengahan bulan belum ada juga yang ditransfer sama Esther kan. Otomatis lah ibunya marah-marah. Pagi-pagi ibunya udah nelpon, langsung kata ibunya gini, dia cerita samanya, ibu ini bagaimana sih? Saya sudah bilang uang sewanya harus ada bulan ini, tapi ini belum ada yang ibu kasih, kata Bu Ida sambil marah-marah di telepon kan. Jadi Esthernya tuh cuma diem, ya gimana lagi namanya pemilik rumah, masa mau harus dibalas, ya diem aja sudah ya kan. Dalam hati bilangnya si Esther, ya Tuhan, pagi-pagi sudah dimaki-maki orang, sarapan makian ini, ya ampun kasihannya ya kan. Dia cerita sama saya kan, iya juga ini, lagian yang punya rumah juga gimana ya, orang jatuh temponya bulan 6, dia mau minta uangnya bulan 4 disiapkan. Ya kalau kita ada ya syukur lah ya kan, kalau kita nggak ada dia malah marah-marah ya kan, aneh kan. Padahal rumahnya belum terlambat bayar sewanya, malah dia yang kecepatan mintanya gitu ya. Ya memang bener sih dia minta untuk biaya melahirkan anaknya gitu loh. Tapi namanya sewa rumah itu kan banyak, bukan cuma 100-200 ribu, kita nyiapin uangnya juga susah kan. Ya otomatis ya kebetulan Esther juga nggak ada gitu loh, jadi ibunya tuh marah-marah ya kan. Pokoknya dia bilang dia minta disiapkan uangnya gitu loh, dia nggak mau tahu katanya karena si Esther udah janji. Padahal si Esther nggak janji, dia cuma bilang, ya bu akan saya usahakan. Masa dia mau bilang, bu saya nggak mau bayar, ya otomatis disuruh pindah dong ya kan. Nah itu jadi bingung. Dia tanya sama suaminya juga belum ada uang, belum ada gimana gitu ya kan, bingung. Ya pokoknya belum ada uang lah namanya. Pasti ya semua di sini teman-teman kan, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, emak-emak kan pernah ngalamin juga kan, pas mau bayar sewa rumah pasti kita nggak punya uang ya kan. Kadang-kadang boro-boro mau bayar sewa rumah 1 tahun, kadang untuk 6 bulan aja sering uangnya nggak ada ya kan. Ya ini sudah yang dialamin si Esther ini, boro-boro mau bayar 1 tahun, untuk 6 bulan aja dia nggak ada uang. Makanya dia belum kasih sama ibu tuh sama sekali kan, makanya ibunya marah-marah ya kan. Terus dia bingung gimana caranya. Suaminya juga kebetulan bukan kerja di kantoran yang gajinya bisa ada tiap bulan atau apa gitu ya kan, jadi bingung dia kan gimana gitu kan. Akhirnya kan dia cerita sama temannya kan, dia punya teman Siska kan, dia ngomong, kebetulan kan si Siska kan sering main gitu ke rumahnya Esther kan. Dia bilang, kenapa kamu kok kayaknya murung gitu, ada apa, ada masalah kah? Dia bilang, iya sis, katanya Esther, aku tuh lagi pusing ini, Bu Ida yang punya rumah minta uangnya dibayarin.
bulan ini, awal bulan tadi sih dia minta, dia udah ngomong dari Januari. Cuma kan harusnya kan aku bayar sewanya bulan 6, tapi dia minta disiapkannya sekarang, sedangkan kamu tahu sendiri aku nggak punya uang, suamiku nggak kerja, dia cuma ibaratnya kerjanya serabutan, jadi pendapatannya pun nggak tentu ya kan. Nah terus gimana ya, itu sudah tadi pagi ibunya nelpon marah-marah dia karena katanya aku tuh ingkar janji, nggak ada ngasih uang sepeser pun. Jadi harusnya kan sekurang-kurangnya aku udah ngasih dia 6 bulan kak gitu, ini boro-boro mau ngasih 1 tahun 6 bulan juga nggak ada gitu, pokoknya nggak ada sepeser pun gitu kan. Jadi ibunya marah-marah, dia bilang dia nggak mau tahu. Aku kan bingung jadinya gimana gitu, padahal kamu tahu sendiri aku kan, katanya Esther, kalau uangnya ada juga pasti yang aku utamakan itu bayar sewa rumah dulu ya kan. Iya sih ya, ibu pemilik rumahmu juga aneh, sewa rumah masih jatuh tempo 2 bulan lagi udah ditagih-tagih sekarang. Ya iyalah, soalnya katanya anaknya mau melahirkan gitu loh. Ya tapi kalau anaknya mau melahirkan masih dia ngejar-ngejar di kamu bayarnya ya kan. Harusnya dia malah mintanya dengan baik, dengan apa gitu ya kan, karena kamu kan nyewa rumahnya dia. Baratnya kan kamu harusnya ya bukannya dimaki-maki di mana-mana, tapi harusnya dia ngomong baik-baik toh. Ya bagaimana lagi lah, kamu tahu sendirilah, susah. Dia selalu bilang rumah yang disewakannya ke saya tuh rumah yang murah. Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa kan, bilangnya Esther. Ya sudah kan, jadi ya udah. Jadi udah mereka ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Si Esther masih bingung gimana kan, suaminya pulang dia bilangin lagi, gimana mas, belum ada uang kah untuk bayar sewa rumah, katanya gitu ya kan. Masih belum ada, kata suaminya. Bingung, sudah semalaman itu Esther tuh nggak bisa tidur mikirin gimana gini ya kan. Dan terus Ibu Ida itu SMS lagi dia kan, dia WA terus bilang, kok belum bayar juga, apa mana uangnya bu, ini anak saya sudah masuk rumah sakit, dia bilang ini perlu disiapkan uangnya untuk biaya melahirkan, bilangnya ya. Aduh bagaimana ini kan, bingung, dia belum dapet. Dia mau, seandainya ada aja masih perhiasannya, entah itu kalung, gelang, mungkin dia sudah gadein kan, ini semuanya udah habis gitu loh, nggak ada ya kan. Gimana gini ya kan, mau cari utangan juga hari gini, gimana mau minjem duit, boro-boro mau minjem jutaan, berarti mau minjem 100-200 ribu aja udah susah, apalagi kita mau pinjem 5-4 juta gitu ya kan, untuk bayar sewa rumah dari mana gitu ya kan, pusing pokoknya. Dia nggak bisa tidur semalaman, dia cuma berdoa aja, ya Tuhan semoga aja bisa diberikan jalan keluar apa gitu, entah mungkin suaminya dapat kerjaan atau dapat orderan, dapat proyek atau dapat apa gitu yang uangnya bisa ada dibayar duluan untuk bayar sewa rumah gitu loh. Pokoknya kasihan juga sih dia pas cerita itu ke saya kan. Waktu itu saya belum kenal sih sama Esther gitu loh, tapi kasihan juga dengan ceritanya dia ya kan. Makanya ini kan buat emak-emak yang lain kan, mas-mas atau mbak-mbak kan pasti pernah ngalamin juga kan, dimana pas mau bayar sewa dimarah-marahin sama orangnya. Yang paling beruntung itu kalau punya pemilik rumah yang baik. Itu ada tuh teman saya tuh, dia punya pemilik rumahnya itu baik, jadi dia terlambat bayar sewa nggak dimarahin, malah ibunya iya aja gitu lah. Apalagi kemarin-kemarin tuh kan pas kasus COVID itu kan, berapa 2 tahun COVID itu kan agak susah kan kita ya nyari uang apa usaha, dan bagaimanapun susah kan. Makanya teman saya tuh sampai bayar sewanya juga susah kan, terlambat terus. Itu ibu yang nyewa tuh nggak pernah nagih, dia bilang. Jadi setiap kali dia bayar uang sewa bawa ke rumahnya itu, bayarin ke ibunya itu, ibunya nggak pernah nanya apa-apa. Dia bilang terlambat ya, iya nggak apa-apa katanya. Itu bagus kayak gitu tuh ya kan. Kalau punya pemilik yang kayak gitu, kita bilang maaf ya kita nggak bisa bayar, dia malah maklum gitu ya kan, nggak nagih-nagih, nggak apa gitu, bagus tuh. Cuma memang jarang ada ada pemilik rumah yang kayak gitu itu ya kan. Kebanyakan semuanya pasti marah-marah, soalnya nggak usah jauh-jauh gitu loh. Teman saya yang satunya juga, dia loh biasa bayar sewa 1 tahun. Memang sih
itu sistem sewa rumahnya itu kontrak itu kan per tahun. Jadi waktu COVID kemarin suaminya baru di PHK, nggak ada kerjaan, jadi dia cuma bisa bayar sewa 6 bulan. Itu dia bayar 6 bulan aja, tahu tidak, dia dimarah-marahin sama orangnya tuh nggak mau dibayar 6 bulan, katanya dia maunya dikontrak 1 tahun. Padahal temen saya itu udah ngomong dia lagi nggak punya uangnya tinggal itu aja untuk bayar sewa rumah, masih aja dimarah-marahin ya kan. Nah itu kan lucu ya, padahal kita udah kasih dia uang, kita nggak terlambat, tapi dia masih marah-marah. Tapi ya itulah namanya. Makanya buat di sini mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, mak-mak, kalau nanti sudah kaya, amin, punya rumah yang disewain ke orang-orang, ya udah, ya harap maklum gitu kan. Misalnya sewa rumahnya jangan terlalu mahal, terus kalau pas ada yang bayarnya terlambat ya udah maklumin ya kan. Kita kan kadang nggak tahu kan mereka kesusahannya bagaimana ya kan. Ya sama seperti teman saya nih, si Esther nih, katanya dia sampai nggak bisa tidur, dia stres apa gitu kan. Padahal dia itu baru baru punya bayi gitu ya kan, sibuk ngurus bayinya juga, jadi bingung jadi apa gitu kan. Nah jadi ceritanya pas besok pagi tiba-tiba temennya si Esther, si Siska itu datang lagi ke rumah gitu loh ya kan, main lagi ke rumah gitu. Nah si Siska masih lihat mukanya Esther kusut kan, kenapa mukamu, bilang kamu nggak tidur kah semalaman. Langsung jawabnya Esther, ya iyalah aku pusing mikirin Ibu Ida tuh, dia WA terus tuh, bolak-balik WA, isinya cuma nanya duitnya kapan. Aduh, ditambah lagi katanya anaknya sudah masuk rumah sakit, jadi dia butuh biaya untuk DP-in rumah sakit. Aduh, kepalaku langsung cenat. Ditambah lagi baby kerjanya nangis aja sepanjang malam kan. Kenapa, sakit kan anakmu? Nggak tahu, mungkin dia tahu mamanya pusing, mamanya stres, babynya ikut rewel juga, pusing juga. Aduh, jadinya sudah klop lah semuanya. Si Siska langsung kata, aduh Esther kasihannya nasibmu, dia bilang ya, sejak menikah sampai sekarang kok hidupmu nggak ada enak-enaknya ya, bilangnya si Siska. Ya mau gimana lagi, sudah bilangnya Esther, udah namanya hidup ya dijalanin aja, bilangnya ya. Kasihan banget. Terus akhirnya si Esthernya itu dia diam aja kan. Terus si Siska merhatiin, terus katanya Siska, ya udah nggak usah dipikirin lagi, dia bilangnya. Itu berapa nomor rekeningmu, nanti aku transfer uangnya, kebetulan aku ada uang sedikit, bilangnya. Hah? Ya Kasis, aduh makasih banyak loh, padahal kamu juga lagi banyak keperluan kan, apalagi ini kamu uangnya buat simpanan biaya melahirkanmu kan nanti, dia bilang. Iya nggak apa-apa, kan aku melahirkannya masih lama, masih berapa bulan lagi, ya masih bisa lah, uangnya kamu pakai dulu, katanya si Siska. Duh makasih banget ya Sis ya, kamu memang temanku yang terbaik deh. Alah lebay, jadi kalau minjemin uang jadinya yang terbaik. Ya enggak lah, aku tuh loh, katanya Esther, sebenarnya aku tuh mau minjem sama kamu, cuma gimana ngomongnya, kan aku lihat kamu sendiri nyimpanin uang buat biaya melahirkan, masa aku mau minjemin biaya melahirkanmu, kenapa ndak ngomong kayak siapa aja, katanya Siska. Ya aku nggak enak lah, dia bilang. Aku juga tahu gimana hidupmu, nggak berlebihan amat, juga pas-pasan juga kayak aku, dia bilang. Iya nggak apa-apa, ini aku bantuin kamu, cuman ya aku belum tahu nih nanti gantinya gimana, katanya si Esther. Ya doain aja nanti kalau suamiku juga cepat dapat uang tuh, bayarin itu, gantiin uangmu ya. Udah aman, gampang aja, dia bilang ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih rezeki lebih, nah aku punya uang lagi untuk biaya melahirkan kan, kamu gak perlu pusing mikirin gantinya. Enggak, pokoknya aku harus gantiin uangnya, ini kan uang kamu, dia bilang. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu sudah, jadi akhirnya si Esther dipinjemin uang sama temennya Siska. Makanya beruntung banget ya kalau punya temen kayak gitu. Pas kita kesusahan, kita nggak perlu susah-susah ngomongin isi hati kita, mau pinjem duit mau apa, teman kita dengan sukarela bantu kita ya kan. Memang sih
di sini pasti kan teman-teman semua punya teman yang kayak gitu ya kan, punya teman akrab dan apa kan. Cuma kadang ya itu ya, kita memang susah ya kan mau bicara masalah uang sama teman ya kan. Karena apa? Ya karena kan gimana ya, teman itu kan kita bertemannya murni teman. Jadi kalau pas kita mau bilang mau pinjam uang, rasanya tuh susah banget keluar dari mulut ya kan. Ya seperti contohnya saya kalau lagi nggak punya uang tuh, aduh, teman baik ada, cuma mau bilang mau pinjem duit itu kayaknya susah banget, nanti dikira kita itu berteman manfaatin dia ya kan. Makanya kadang tuh cuma diem, paling minjemnya sama teman-teman yang lain yang malah yang nggak akrab ya kan. Nah itu sudah, karena susah sih, maunya tuh teman itu murni teman gitu ya kan. Urusan uang kadang bukannya apa sih ya, urusan uang itu pokoknya urusan pinjam meminjam uang, pinjam meminjam barang atau apapun itu bisa merusak hubungan pertemanan loh ya kan. Makanya jadi buat teman-teman yang punya teman baik yang nolongin tanpa nanya-nanya, tanpa perlu kita minta tolong, itu betul-betul harus dijaga temennya ya. Semoga teman-teman yang di sini yang mendengarkan cerita saya semuanya punya teman baik seperti Siska dan Esther gitu ya kan, yang bisa nolongin di saat kesusahan. Amin. Oke, cerita saya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, semoga kalian semua suka dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Bye-bye.